Pernah nggak sih ketemu orang yang kayaknya tuh berwibawa banget, dihormati gitu? Apa ya rahasianya? Nah hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng 4 pilar karakter yang jadi pondasi integritas sejati. Kita lihat dari yang kelihatan di luar sampai yang tersembunyi di dalam hati. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita hari ini. Apa sih sebenarnya fondasi dari kehidupan yang benar-benar terhormat? Yuk kita cari jawabannya sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal dalemin soal pondasi kehormatan, terus kemurnian niat, kompas rasa malu, sama pandangan hidup yang seimbang. Udah siap buat ngebangun karakter yang kokoh? Oke, pilar pertama kita, muru'ah. Ini soal fondasi kehormatan. Gampangnya, ini tuh wajah yang kita tunjukin ke dunia. Ya, cara kita ngomong, cara kita pakai baju, cara kita bersikap, ini kan yang pertama kali dilihat orang dari kita. Jadi muruah itu bisa dibilang seni menjaga kehormatan diri. Coba dibayangin seorang profesional yang omongannya bisa dipegang, selalu nepatin janji, ngomongnya sopan. Nah, itu tuh muruah dalam praktiknya. Dan ini bukan soal pencitraan ya, tapi soal nyambungnya antara nilai yang dipegang sama perbuatan sehari-hari. Dan lihat deh, betapa praktisnya muruah ini. Pertama, jaga lisan dari gibah atau fitnah. Kedua, jaga pandangan dari yang gak pantas. Ketiga, hindari kelakuan yang bisa ngerusak nama baik. Setiap langkah kecil ini, kalau dilakuin terus-terusan, itu kayak ngebangun benteng martabat yang kokoh banget. Nah, kalau muruah tadi, ibarat panggung depannya, sekarang kita ngomongin ikhlas. Ini yang terjadi di belakang panggung. Yuk kita masuk lebih dalam ke hati kita buat ngecek pilar kedua, kemurnian niat. Jadi, ini bukan soal apa yang kita lakuin, tapi soal kenapa kita ngelakuin itu. Ikhlas itu artinya membersihkan niat. Ibaratnya kayak misahin emas dari kotorannya, biar murni. Tujuannya cuma satu, ngelakuin semuanya murni karena Allah. Bukan karena pengen dapat pujian atau dilihatin orang. Nah, disinilah letak keaslian hati yang sesungguhnya. Level ikhlas itu kayak naik tangga loh. Di level paling bawah, kita berbuat baik karena takut hukuman. Naik satu tingkat, kita termotivasi sama imbalan atau pahala. Tapi di puncaknya, di level tertinggi, kita berbuat baik murni karena cinta. Ya, cinta sama Sang Pencipta. Terus gimana cara ngenalin orang yang ikhlas? Coba deh perhatiin 2 tanda ini. Pertama, mereka tuh kayak batu karang. Mau dipuji setinggi langit atau dicela habis-habisan, ya biasa aja, nggak goyah. Kedua, kebaikan mereka tuh kayak akar pohon. Nggak kelihatan tapi buahnya nyata. Jadi yang penting itu tindakannya, bukan pamerannya. Oke, sekarang kita sampai di pilar ketiga, al-haya, atau gampangnya kompas moral kita. Ini bukan rasa malu yang bikin kita jadi minder atau nggak berani ngapa-ngapain ya, bukan itu. Tapi ini tuh rasa malu yang jadi semacam rem otomatis pas kita mau ngelakuin sesuatu yang salah. Inilah penjaga kehormatan kita dari dalam. Al-haya itu rasa malu yang muncul karena kita cinta dan hormat sama Tuhan. Perasaan inilah yang bikin kita mikir 2 kali sebelum bohong misalnya, bahkan pas lagi sendirian dan nggak ada yang lihat. Jadi ini jelas bukan kelemahan ya, tapi justru kekuatan moral yang keren banget. Nah, al-haya ini punya 3 dimensi, atau kita sebut aja 3 cermin. Cermin pertama, ke Tuhan. Ini yang bikin kita malu buat dosa, meskipun lagi sendirian. Cermin kedua, ke diri sendiri. Ini yang nahan kita buat nggak ngelakuin hal-hal yang ngejatuhin harga diri. Dan yang ketiga, cermin ke orang lain. Ini yang nuntun kita buat selalu jaga sopan santun dan etika. Coba deh kita renungin kutipan ini. Malu itu adalah bagian dari iman. Simpel banget kan? Tapi dalam maknanya. Ini nunjukin kalau rasa malu yang positif ini bukan sekedar sifat biasa, tapi udah jadi inti dari keimanan seseorang. Sekarang pilar terakhir kita, zuhud. Ini soal seni. Seni memegang dunia tapi nggak digenggam sama dunia. Gimana tuh caranya? Penasaran kan? Yuk kita bahas. Oke, ini poin penting banget karena sering salah paham. Zuhud itu bukan berarti harus hidup miskin atau anti sama dunia. Bukan. Zuhud itu soal di mana kita naruh dunia. Orang yang zuhud itu megang dunia di tangannya, tapi bukan di hatinya. Jadi hatinya tuh tetap bebas, nggak terikat. Terus gimana cara ngelatih zuhud? Gini nih, pertama, lihat kekayaan itu sebagai alat atau kendaraan, bukan tujuan akhir. Kedua, pas lagi dapat untung, jangan sombong. Sebaliknya, pas lagi rugi, ya jangan langsung putus asa. Ini cara kita ngejaga hati, biar fokusnya tetap ke hal-hal yang lebih abadi. Oke, kita udah kenalan nih sama 4 pahlawan karakter kita.
Nah, sekarang biar lebih seru, kita lihat siapa aja musuh-musuh bebuyutan mereka. Kenapa? Soalnya dengan kenal lawannya, kita jadi makin paham kekuatan dari masing-masing pilar ini. Yuk kita lihat medan perangnya di tabel ini. Pertama ada ikhlas yang lawannya ria atau pamer. Ini pertarungan soal niat di dalam hati. Terus al-haya atau rasa malu, lawannya yang nggak punya malu. Ini soal ngendaliin diri. Lanjut ada zuhud yang melawan cinta dunia. Nah ini pertarungan soal prioritas hidup. Dan terakhir muru'ah atau kehormatan, lawannya adalah rendah budi. Ini soal ngejaga martabat. Masing-masing punya arena pertarungannya sendiri. Oke, tadi kan kita udah bahas satu-satu pilarnya. Nah sekarang, ayo kita lihat gimana jadinya kalau keempat pilar ini nyatu. Gimana mereka bisa ngebentuk sebuah bangunan karakter yang megah dan yang paling penting, nggak gampang goyah. Nah, ini dia tujuan akhirnya. Keempat pilar ini sebenarnya ngebangun dua jembatan penting. Satu, jembatan vertikal ke atas, ke Tuhan, yang bikin hubungan kita kuat. Dua, jembatan horizontal ke samping, ke sesama manusia. Hasilnya, jadilah pribadi yang utuh, yang hubungannya baik ke atas dan baik juga ke samping. Dan sekarang, pertanyaannya buat kita semua, buat kamu, buat saya. Dari 4 pilar tadi, ikhlas, haya, zuhud, sama muru'ah, kira-kira pilar mana nih yang paling kita perlu bangun atau perbaiki saat ini? Coba deh direnungin, karena jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi langkah pertama kita buat jadi versi diri yang lebih baik lagi.